Setelah aku berhenti kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Tetap semangat menjalani hidup ya Bunda. Apapun masalah yang sedang kita hadapi. Selalu bersyukur dan bahagia. Kamu serius mau berhenti kerja? Tanya ibu mertuaku. Iya bu, serius. Aku mau fokus promil. Supaya cepat hamil bu. Bukannya ibu sudah sangat inginkan punya cucu dari kami? Jawabku dengan tenang. Iya, ibu memang pengen punya cucu dari kalian. Tapi kenapa harus berhenti kerja? Nanti keuangan rumah tangga kalian gimana? Tanya beliau lagi. Kan ada Bara, Bu. Bara kan kepala rumah tangga. Sudah seharusnya dia yang menanggung, bukan? Aku balik bertanya. Iya, tapi kan kamu tahu sendiri berapa gaji Bara. Terus dikasih ke ibu berapa? Palingan gak cukup kan untuk rumah tangga kalian? Katanya lagi. Ibu tenang aja. Setelah aku berhenti kerja ini, uang Bara aku yang atur. Pasti cukup kok. Ucapku enteng. Maksudnya? Tanya ibu. Udah bu, ibu tenang aja. Ibu lihat aja nanti. Aku menjawab sambil tersenyum. Tentu saja senyumku penuh arti. Sebagai seorang perempuan yang selalu dituntut sempurna, aku tidak mau terus mengalah. Aku, dari dulu sebelum menikah dengan dia, aku udah kerja terus. Dan sekarang setelah menikah, aku dituntut agar cepat hamil. Tapi, aku nggak boleh berhenti kerja. Aku tahu kenapa suamiku dan mertuaku bilang begitu. Karena mereka nggak mau dong. Kalau uang bara aku makan. Ya, selama ini aku yang memenuhi kebutuhanku sendiri walau aku sudah menikah. Dan setelah dituntut terus-terusan soal anak oleh mertuaku dan juga suamiku sendiri, aku nggak mau lagi terus ngalah. Aku memutuskan untuk resign. Tapi aku bukan wanita yang bodoh, yang akan mengalah dan menerima kalau aku nggak dikasih uang. Enggak, aku bukan wanita seperti itu. Mulai sekarang, aku akan kuasai uang suamiku. Beberapa hari kemudian, ibu mertua mengadakan pengajian untuk mendiang ayah mertua yang meninggal 1 tahun yang lalu. Beliau meninggal karena sakit. Kami semua sekeluarga sudah mengusahakan kesembuhannya. Namun Allah berkehendak lain, sehingga ayah mertua meninggal dunia. Dan sekarang sudah setahunnya. Akhirnya datang juga kamu. Kenapa sih siang banget? Padahal kan kamu gak kerja, gak ngurusin anak juga di rumah. Kenapa jam segini baru datang? Omel ibu menyambut kedatanganku. Maaf bu, tadi beres-beres di rumahnya agak lama. Karena semalam ada tikus masuk, sehingga menjatuhkan beberapa barang sampai pecah dan berhamburan isinya. Jadi beres-beresnya lebih lama deh, jawabku. Alah kamu ini alasan aja. Aku pun hanya menghela nafas saja. Udah tuh, kerjain. Ibu mertua menunjuk dengan mulutnya. Apa bu? Tanya aku tak mengerti. Apa kamu gak lihat? Ada ayam di dalam baskom sebesar itu. Bentaknya. Lihat kok bu. Kan ibu gak ngomong. Cuma nunjuk aja pakai mulut. Mana aku ngerti. Jawabku. Ya udah, sekarang udah tahu kan. Cepat kerjakan. Cuci sampai bersih ayamnya. Jangan sampai ada satupun kotoran yang ketinggalan. Katanya lagi. Masa ayam sebanyak itu aku nyuci sendiri sih bu? Emang yang lainnya gak ada yang bisa bantu? Tanyaku. Yang lainnya udah pada sibuk. Udah sana kamu kerjain cepat. Udah siang ini. Suruhnya lagi. Aku tak sudi mengerjakan semua itu sendirian. Itu pasti lama dan aku bakal kelelahan. Kulihat ke seluruh dapur mertuaku yang cukup luas ini. Kira-kira siapa yang bisa kuajak untuk membersihkan ayam? Aku gak mau pokoknya kalau bersihin sendirian. Nah, itu ada kakak tertua. Kakaknya si Bara. Kak Meli, ayo kak bantuin aku. Kataku sambil menarik tangannya. Bantuin apa sih? Kamu gak lihat? Aku lagi ngupas bawang. Lihat kok, tapi kan udah banyak yang ngerjain. Kayaknya kamu juga gak terlalu berarti di sini. Lebih baik kamu bantuin aku nyuci ayam. Ayamnya banyak banget, aku gak bisa ngerjain sendiri. Aku masih terus berusaha menarik tangannya, walau dia menolak sekeras mungkin. Aduh, aku gak mau. Kamu bisa kerjain sendiri kan Bella?
tolaknya dan berusaha melepaskan cekalan tanganku. Gak bisa Kak Meli, ayamnya banyak, dan ibu mau cepat, soalnya udah siang katanya. Kataku lagi. Akhirnya mau tak mau Kak Meli menerima ajakanku. Kami segera mengangkat ayam itu ke belakang, mencucinya sampai bersih. Berdua aja membutuhkan waktu 1 jam. Kalau sendiri, entah berapa jam baru selesai. Mungkin tanganku sampai keriput karena di air terus. Selesai dicuci bersih, ayam itu kami serahkan pada tukang masak. Tukang masaknya masih keluarga sendiri, kakak ibu mertua. Ini bude ayamnya, kataku lembut. Oh, terima kasih ya Bella, jawab bude juga dengan lembut. Bude Ami namanya. Aku memang cukup dekat dengan semua keluarga suamiku ini, termasuk dengan ipar dan juga mertuaku. Tapi sejak aku berhenti kerja, mereka semua langsung berubah drastis. Tidak ramah lagi seperti dulu. Entahlah, aku juga nggak ngerti. Suamiku 3 bersaudara, dia punya 1 orang kakak perempuan dan 1 adik perempuan. Dulu, adiknya sangat manja sama aku, dan aku sama sekali nggak keberatan. Tapi sejak dia tahu kalau aku berhenti kerja, sikapnya langsung berubah. Setiap kali ketemu aku ketus terus mukanya. Nggak ngerti deh kenapa. Udah selesai belum ayamnya? Tanya ibu yang tiba-tiba datang. Sudah bu, tuh lihat, kataku sambil menunjuk ayam yang sudah bersih. Ya udah, setelah ini kamu cuci semua sayurannya. Iya bu, beres, jawabku. Semua sayuran yang sudah dipotong itu langsung aku cuci sampai bersih. Dan kuserahkan kepada juru masak, yaitu si Bude Ami. Aku juga membantunya, karena Bude Ami hanya dibantu oleh satu tetangga. Pasti sangat kerepotan kan, apalagi yang dimasak itu banyak banget. Bumbu-bumbu juga sudah siap, tinggal ditumis dan digulai saja ayamnya. Di sore hari semua masakan sudah matang. Yang untuk prasmanan sudah dipisahkan. Untuk yasinan bapak-bapak nanti malam. Sementara yang dibungkus juga sudah dibungkus satu persatu, dimasukkan ke dalam besek. Acaranya akan dilaksanakan selepas maghrib. Karena selepas Isya, ada acara juga di tempat lain. Jadi dipercepat. Alhamdulillahnya, semua makanan udah siap. Jadi tinggal nunggu tamu yang datang. Dan selesai pembacaan Yasin, tinggal makan dan dibagikan beseknya. Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara udah selesai. Kini tinggal cuci piringnya. Kulihat kakak ipar dan adik iparku hendak masuk ke dalam kamar. Buru-buru kucegah mereka berdua. Enak aja, cuman aku sendiri yang disuruh cuci piring. Kalian mau kemana? Kalian gak lihat tumpukan piringnya banyak banget? Ucapku. Kami, ayo cuci. Aku langsung mengajaknya dengan tegas. Akhirnya mereka berdua tidak bisa menolak. Walau mengerjakannya dengan tidak ikhlas, tapi dikerjakan juga. Aku yang bagian mencuci, sementara Kak Meli membilas. Sementara Mila bagian menyusun. Kurang lebih 1 jam akhirnya selesai. Bara, ayo pulang. Aku capek banget nih. Ajakku ke Bara. Ya aku memang biasa memanggil suamiku itu dengan nama, karena memang kami seumuran. Lebih nyaman saja kalau begitu. Dia juga memanggilku dengan nama, yaitu Bella. Emang semua kerjaan udah beres? Tanya Bara. Udah, ayo pulang. Aku capek. Ya udah deh, ayo, katanya. Bu, kami pulang dulu ya. Pamit Bara ke ibunya. Apa kamu nggak mau nginep aja, Bara? Tanya ibunya dengan lembut. Enggak, Bu, mau pulang aja, soalnya besok kan masih kerja. Nggak bawa baju ke sini, takutnya besok malah keteteran. Jawab suamiku. Oh ya udah, ini dibawa pulang untuk makan besok pagi. Ibu memberikan sebuah besek untuk kami. Jangan lupa ditaruh kulkas biar nggak basi. Ucap ibu mengingatkanku. Baik, Bu. Jawabku dengan lembut. Entah mengapa, sejak aku berhenti kerja, ibu mertua kalau ngomong sama aku itu ketus. Nggak pernah lembut kayak dulu. Dulu mah manis banget. Semanis gula. Bisa nggak sih kalau nyetir jangan main HP? Ku tegur Bara. Karena sedari tadi dia itu fokus banget main HP. Nggak tahu apa yang dia lihat. Iya, iya maaf. Katanya kemudian ponsel itu dimatikan. Sekitar setengah jam akhirnya kami sudah sampai di rumah.
Ya, jarak rumah memang lumayan jauh. Sengaja, biar nggak terlalu dekat sama mertua. Rumah ini aku yang beli, pakai hasil warisan dari orang tuaku. Aku anak yatim piatu. Orang tuaku sudah meninggal dunia. Mereka berdua kecelakaan saat akan mengunjungi aku di kota yang waktu itu masih kuliah. Karena warisan yang ditinggalkan banyak yang di kampung, aku tak mungkin bisa mengurusnya di sana. Sehingga tanah dan sawah semuanya aku jual, dan aku belikan rumah di kota. Tapi bukan cuma rumah ini yang aku beli, masih ada dua rumah lainnya. Satu masih dalam tahap renovasi, dan itu masih aku rahasiakan dari keluarga suamiku ataupun suamiku sendiri. Dan yang satunya ditempati oleh Kak Meli. Iya, kakak iparku. Dia sudah menikah, tapi suaminya belum mampu beli rumah. Karena aku kasihan, jadi kuizinkan mereka tinggal di rumahku. Ya sekalianlah, supaya ada yang merawatnya daripada rusak. Tapi, aku merasa kalau mereka itu nggak tahu terima kasih. Udah tinggal di rumahku dengan gratis, hanya aku minta untuk merawatnya, tapi Kak Meli seolah nggak mau menghargaiku, yang sudah berbaik hati padanya. Tapi bukan masalah bagiku. Misalnya aku udah nggak betah dia tinggal di rumahku, karena kesongongannya itu, aku bisa mengusirnya dengan mudah. Lebih baik kukontrakan saja pada orang lain. Yang jelas aku akan mendapatkan uang, dan rumahku mungkin akan dirawat dengan baik, daripada sama ipar sendiri. Terakhir aku ke sana, catnya sudah pada ngelupas, tapi nggak diganti. Seharusnya kalau tahu diri ya diganti kan, biar kelihatan bagus dan cantik. Namun waktu itu ketika aku komen, dia malah minta uang catnya sama aku. Kan kebangetan. Selain rumah, aku juga beli dua mobil. Satu untukku dan satu suamiku. Tapi tenang, semua surat-suratnya atas namaku. Ya nggak relalah kalau atas nama suamiku. Bukannya mau suuzon. Aku cuma berjaga-jaga aja. Kalau misalkan nanti ada apa-apa, kan mobil itu masih atas namaku. Bukan atas nama orang lain, termasuk suamiku. Selain mobil dan rumah, aku juga membeli sebuah ruko yang saat ini sudah berjalan usaha restoran di sana. Aku sengaja merahasiakannya dari suamiku, karena aku nggak mau kalau dia tahu penghasilanku itu banyak, dia malah leha-leha, malah tidak semakin bertanggung jawab. Dia tahu aku kerja aja, dia nggak kasih nafkah ke aku. Apalagi kalau tahu aku punya usaha yang sangat maju. Aku yakin dia malah akan minta uang ke aku, bukannya ngasih. Selama ini, aku diam karena aku mencoba menghargainya. Tapi semakin ke sini, aku semakin tahu sifat asli suamiku. Aku tahu karena waktu itu aku bilang sama dia mau berhenti kerja. Tapi jawabannya malah begini. Kalau kamu berhenti kerja, nanti keuangan rumah tangga gimana? Kamu tahu kan, gajiku berapa? Menurutku perkataannya menunjukkan bahwa dia itu tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami. Malah memanfaatkan aku yang masih bekerja. Tapi aku tetap kekeh ingin berhenti kerja dengan alasan mau fokus promil. Ya aku memang sudah ingin punya anak. Karena teman-temanku anaknya udah pada besar. Tapi aku udah 5 tahun nikah, tapi satu anak pun belum ada. Mungkin dengan aku lebih fokus dan rileks, aku bisa cepat hamil. Tidak dapat dipungkiri, meskipun aku suka kerja, tapi beban kerja tetap kan menambah beban pikiran. Bara, besok kita periksa ke rumah sakit yuk, supaya kita tahu. Kalau ada masalah, bisa kita obati, kata aku. Kamu aja deh, biasanya kan yang sering bermasalah perempuan. Kalau laki-laki tuh jarang banget ada yang bermasalah. Lagian aku selama ini nggak ada keluhan apa-apa, jawabnya. Tapi kalau nggak diperiksa, mana tahu. Aku masih berusaha membujuknya. Udahlah kamu aja, aku yakin aku baik-baik aja dan sehat, kekehnya. Aku hanya bisa menghela nafas, padahal selama ini dia perokok berat. Itulah yang membuatku ragu. Tapi ya sudah, kalau memang nggak mau, masa mau dipaksa. Akhirnya, aku pun periksa diriku sendiri, tanpa bara. Aku ke rumah sakit seorang diri. Dokter tentu kaget, karena masa iya mau promil tapi datang sendiri tidak bersama suami. Suami saya sibuk dokter, jadi belum bisa. Kalau saya sendiri yang diperiksa gimana? Akhirnya dokter setuju. Semua pemeriksaan kesuburan sudah aku lakukan.
Dan alhamdulillah tidak ditemukan masalah satupun. Rahimku sehat, telurku juga sangat bagus. Karena memang selama ini haidku lancar, tidak pernah telat atau berubah. Selalu rutin setiap bulan. Dengan lega aku pulang ke rumah sambil membawa hasil pemeriksaanku. Malam harinya setelah Bara pulang kerja, ku beritahu kalau hasilku sangat baik. Ya sudah, berarti tinggal fokus aja kan? Katanya enteng. Seharusnya kamu juga diperiksa. Mungkin kan dokter bisa kasih kamu vitamin atau apa. Tadi dokter juga bilang gitu. Ucapku. Udahlah, yang penting kamu sehat. Berarti bisa kan punya anak? Lagi-lagi dia menggampangkan. Kalau memang gampang, kenapa nggak dari dulu aku hamil? Celetukku. Terus kamu nyalahin aku sekarang? Kata Bara tidak terima. Bukan nyalahin. Aku cuma mau ngajak kamu periksa. Kalau udah jelas hasilnya kan enak. Nggak ada yang curiga di antara kita. Aku nggak mau terus disalahin sama ibu kamu. Tegasku. Udahlah, nggak usah dipikirin omongan ibu. Udah ya, aku capek, mau istirahat. Kalau kalah debat ya gitu. Langsung bilang capek dan mau istirahat. Bara pun segera merebahkan tubuhnya di atas kasur. Dan tak lama kemudian, dia sudah terlelap. Itu ditandai karena dia mendengkur halus. Aku yang belum bisa tidur karena bad mood, kuputuskan untuk bermain sosial media. Kulihat status-status temanku, memposting foto anak mereka yang udah besar, atau yang baru lahir, atau yang sudah melahirkan anak keduanya. Kadang terbersit rasa iri di hatiku, tapi nggak boleh dong. Iri itu tidak baik untuk diri sendiri. Nggak boleh, kamu nggak boleh iri begini Bella. Ucapku ke diri sendiri. Ketika aku masih fokus memandangi foto teman-temanku, tiba-tiba terdengar ponsel Bara berdering. Entah mengapa kali ini aku sangat penasaran. Kira-kira notifikasi apa yang masuk? Biasanya sih aku nggak peduli. Ku ambil ponsel yang terletak di atas meja itu. Ku nyalakan tombol on-off-nya. Oh, ada pesan masuk. Tapi karena ponselnya dikunci, aku nggak bisa baca pesan itu. Pakai sidik jari. Ku lambaikan tanganku di atas wajah Bara. Dia nggak ada respon, berarti dia sudah sangat nyenyak. Ku arahkan jempolnya supaya bisa membuka kunci ponsel. Nah, berhasil. Kataku senang dalam hati. Segera kulihat pesan dari siapa itu. Oh, dari Pak Walid. Tapi tunggu, kok pesannya aneh? Sayang, kamu udah tidur ya? Masa Pak Walid panggil Bara sayang? Ini pasti perempuan. Ya, aku pernah lah nonton sinetron. Kalau suaminya selingkuh, pasti nomor ponselnya dinamai laki-laki. Kuno banget dia. Padahal masih banyak loh cara yang lain. Tapi cara lama masih dipakai. Dengan mudahnya dong ketahuan. Karena penasaran, supaya memastikan juga benarkah itu perempuan, ku telepon nomor itu. Dan dengan cepat, langsung dijawab. Sayang, kamu udah tidur ya? Halo, sayang. Panggil seorang perempuan dari sana. Tuh kan beneran perempuan. Mana ada Pak Walid suaranya begini. Setelah kupastikan itu memang perempuan, langsung kumatikan tanpa aku bicara. Ku foto pesan dan juga nomor dari perempuan itu. Pakai ponselku. Suatu saat, ini pasti bisa jadi barang bukti. Jadi, kamu beneran selingkuh, Bara? Tega banget. Apa kurangnya aku? Aku udah mandiri loh selama ini. Gak merepotkan kamu. Bahkan uang makanku pun aku cari sendiri. Tapi kamu malah main gila sama orang yang bernama Pak Walid ini. Gara-gara tahu itu, aku jadi sulit tidur. Sekitar pukul 3 pagi, aku baru bisa memejamkan mata. Alhasil aku kesiangan. Bella, kamu kenapa gak bangunin aku sih? Bentak Bara. Kamu kenapa sih marah-marah? Aku itu gak bisa tidur semalaman. Pagi-pagi aku baru bisa tidur. Ya maaf lah kalau kesiangan. Jawabku, tak kalah ketus. Dengan ucapannya tadi. Ah, kamu ini. Bara buru-buru berlari ke kamar mandi. Karena memang ini sudah pukul 7. Sementara jam 8 dia sudah masuk kerja.
Biasanya aku akan menyiapkan semua keperluannya. Tapi karena teringat kejadian semalam, aku jadi males. Bella, mana bajuku? Mana kemejaku? Mana celanaku? Tanyanya selesai mandi. Ya di lemari lah. Jawabku malas. Tanpa banyak bicara, Bara langsung mencarinya sendiri. Sementara aku ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Karena tidak ada apapun, akhirnya aku hanya sarapan segelas susu dan juga roti. Bella, kamu gak buatin kopi untuk aku? Tanya Bara setelah dia berada di dekatku. Bahkan tangannya masih sibuk merapikan kemejanya. Sebenarnya malas sih buat kopi untuknya. Tapi kasihan juga. Akhirnya, aku seduh segelas kopi untuknya. Sarapanku mana? Tanyanya lagi setelah duduk. Itu kan ada roti, tinggal dikasih selai, lalu dimakan. Masa hal sepele gitu gak bisa ngerjain? Jawabku. Bara tidak memprotes. Tumben, apa karena dia sudah kesiangan ya? Bodo amat. Karena malas berhadapan dengan dia, aku buru-buru menghabiskan sarapanku, lalu ke kamar lagi untuk bersantai. Tak lama kemudian Bara menyusul. Aku berangkat dulu ya, katanya dengan buru-buru. Iya, jawabku singkat. Bara hendak mencium keningku seperti biasa, namun segera ku tepis. Males banget. Kenapa sih kamu? Aku itu udah kesiangan, tapi kamu malah buat jengkel. Bentaknya. Ya kalau udah kesiangan cepat berangkat. Kenapa malah berdebat? Ku jawab ucapannya juga dengan nada yang ketus. Bara meremat tangannya. Kemudian mengempaskannya kasar. Lalu keluar kamar untuk segera berangkat. Mana kunci mobilnya? Kok gak ada di sini? Tanya Bara mencari kunci mobilnya. Mobilnya mau aku pakai hari ini. Jawabku. Oh gitu. Ya udah. Mana kunci mobil kamu? Mobilku juga mau aku pakai. Jawabku. Emang bisa kamu pakai 2 mobil dalam sekaligus? Tanya Bara dengan nada marah. Suka-suka aku. Aku bisa kok pakainya dengan bergantian. Jawabku enteng. Kamu kenapa sih? Aku udah telat nih. Katanya dengan kesal. Ya kalau udah telat buru-buru berangkat. Bukannya marah-marah. Naik ojek, kurasa lebih cepat sampai. Kataku memberi usul. Akhirnya, Bara hanya bisa memejamkan matanya. Mungkin untuk meredam emosi. Kalau nggak ada rapat pagi ini sama atasanku, habis kamu sama aku. Ancamnya sebelum benar-benar pergi. Bodoh amat, balasku. Bara pergi dengan sedikit membanting pintu. Buru-buru kulus pintu itu. Aku takut dia rusak. Untung kamu gak rusak. Kalau sampai kamu rusak, aku akan minta ganti sama dia. Kataku. Ya, sedikit gila memang bicara sama pintu. Tapi lebih baik daripada bicara sama Bara. Kayaknya aku harus cari tahu deh. Siapa Pak Walid itu? Setelah tukang bersih-bersih datang, aku langsung pergi. Kebetulan sudah siap juga. Iya, aku memang menyewa jasa bersih-bersih 2 hari sekali. Aku sudah sangat percaya sama dia. Jadi nanti kuncinya bisa diletakkan di tempat biasa saja. Tujuan utamaku adalah kantor Bara. Aku ingin tahu sebenarnya siapa Pak Walid. Apakah rekan kerjanya sekantor atau orang lain? Ini kan jam istirahat. Pasti Bara keluar cari makan. Nah, itu dia. Tak lama menunggu Bara keluar dari kantornya. Bersama seorang perempuan. Tidak ada yang mencurigakan. Hingga akhirnya mereka masuk ke dalam sebuah mobil. Mungkin itu mobil perempuan itu, batinku. Mereka mau kemana ya? Ku ikuti mobil itu sampai akhirnya berhenti di sebuah kafe. Oh, mereka mau makan siang di sini. Untungnya Bara tidak menyadari kalau mobilku mengikutinya dari tadi. Aku menyamar. Aku pakai kacamata dan juga masker. Pasti mereka nggak tahu kalau aku di dekat mereka sekarang. Sayang, tadi malam kamu nelpon aku tapi kok nggak ngomong sih? Tanya perempuan itu. Sudah jelas, dia pasti selingkuhannya yang dikasih nama Walid. Kurang ajar kamu Bara. Gerutuku geram dalam hati. Apa? Nelpon kamu? Aku nggak ada nelpon kamu tuh. Aku tidur cepat tadi malam karena kecapean. Jawab Bara. Ih, masa kamu lupa sih? Kamu nelpon aku tadi malam setelah aku kirim pesan ke kamu. Coba deh lihat ponselmu.
Bara mengeluarkan ponsel dari kantongnya dan memeriksa ponsel itu. Oh iya, ada pesan dari kamu. Tapi kok udah kebaca? Dan aku baru tahu sekarang loh. Kata Bara bingung. Ya jelaslah karena aku yang buka pesan itu. Apa istri kamu yang buka? Tanya wanita itu. Ternyata dia tahu dong kalau Bara sudah punya istri. Nggak mungkin lah, ponselnya kan aku kunci. Kata Bara. Ya juga ya. Atau aku ngelindur kali ya? Soalnya aku punya kebiasaan ngelindur. Ucap Bara. Oh bisa jadi. Soalnya kamu nelpon aku tapi nggak ngomong apa-apa. Udah aku panggil berkali-kali, kamu juga nggak jawab. Terus kamu matiin. Sebel banget aku. Padahal aku lagi kangen berat sama kamu. Ucap perempuan itu sangat manja. Kangen apa kangen? Kata Bara. Ekspresinya benar-benar menjijikkan. Samalah mereka sama-sama gatal. Kangen banget lah. Jawabnya. Masih dengan gaya yang sama. Aku sakit hati, tentu. Tapi, aku bukan kayak perempuan lain yang tahu suaminya selingkuh, terus nangis-nangis. Enggak. Bagiku, perselingkuhan adalah kesalahan fatal dalam rumah tangga yang tak bisa ditolerir atau dimaafkan. Ku ambil gambar mereka berdua yang sedang bermesraan berpegangan tangan. Tak lupa aku rekam. Mungkin saja suaranya bisa terdengarkan di ponselku. Ya udah kalau kangen berat, gimana kalau nanti malam kita ke tempat biasa? Kata Bara dengan geteknya. Boleh, jawab perempuan itu dengan semangat. Ih, jijik banget liatnya. Sumpah. Terlihat Bara sedang mengetik di ponselnya. Dan tak lama, ponselku berdering. Bara sempat menoleh ke arahku. Tapi untungnya, aku sudah bersiap dengan gaya aktingku yang sangat epik. Jadi dia nggak curiga kalau aku ada di sini, di sebelahnya. Kenapa sayang? Tanya perempuan itu ke Bara. Aku dengar suara ponsel istriku. Jawab Bara. Mana ada istrimu di sini? Istrimu itu kan di rumah. Mungkin mirip aja. Kan ponsel itu dibuat sebanyak mungkin. Nggak mungkin kan cuma istrimu yang punya. Nada dering juga mirip-mirip. Ucap perempuan itu dan langsung diangguki oleh Bara. Ternyata dia izin pulang terlambat malam ini. Katanya ada meeting. Meeting dengan siapa? Dengan pelakor. Gerutuku. Karena bukti yang ku dapat sudah cukup, aku pun memutuskan pergi dari sana. Gak tahan juga telingaku mendengar pembicaraan busuk mereka. Sumpah jijik banget. Daripada pulang, lebih baik aku ke restoranku dulu lah sekalian ngecek gimana perkembangannya hari ini. Sesampainya di restoran itu, alhamdulillah parkiran penuh. Itu artinya pengunjung sedang banyak-banyaknya. Siang bu, sapa beberapa karyawanku yang menyadari kedatanganku. Siang, semangat kerjanya ya, kataku. Tak lupa aku sambil membawakan minuman segar untuk mereka. Iya bu, semangat dong. Apalagi kalau setiap ibu datang bawain sesuatu. Jawab mereka. Iya iya, ya udah. Kalian minum dulu, habis itu kerja lagi. Kataku. Mereka pun mengangguk. Aku juga memeriksa bagian dapur. Harus kupastikan semuanya bersih. Tidak ada yang kotor. Apalagi kecoa atau tikus yang berkeliaran. Kebersihan dan kualitas makanan menjadi prioritas utama di restoranku. Karena kepuasan pelanggan adalah prioritas utama restoran ini. Aku juga bertanya kepada beberapa pelanggan, puaskah mereka dengan pelayanan para karyawanku? Dan hampir semua menjawab dengan puas. Ya adalah beberapa yang komplain, katanya kelamaan pesanannya baru datang. Ya wajar sih, kalau lagi membludak yang datang begini pasti pesanan agak terlambat. Tapi katanya sejauh ini masih bisa dimaklumi. Apalagi di jam makan siang, pasti rame banget. Setelah puas memeriksa restoran, kuputuskan untuk pulang. Kebetulan udah sore juga. Sesampainya di rumah, tukang bersih-bersih tentunya udah nggak ada. Kunci diletakkan di tempat biasa. Nyaman sekali kalau rumah udah bersih dan wangi begini. Aku duduk di ruang keluarga sambil menonton televisi. Sambil menonton, aku teringat dengan pesan Bara tadi siang. Bahkan pesan itu lupa aku balas. Oh iya,
Dia mau kemana ya? Apa aku grebek aja malam ini? Batinku, tapi terlalu cepat. Enaknya main-main dulu gak sih? Sepertinya langkah pertama yang harus aku lakukan adalah mengambil semua yang sudah dipakai oleh keluarganya. Ya, bermain-main dengan keluarganya terlebih dahulu, baru dengan Bara. Itu sangat menyenangkan, bukan? Jadi hiburan. Ku tampilkan senyum sinisku, karena rencana sudah banyak di otakku ini. Malam harinya, Bara baru pulang sekitar pukul 11 malam. Kamu meeting sampai jam segini? Tanyaku. Iya, soalnya kliennya agak rewel tadi. Kata Bara beralasan. Kliennya yang rewel atau sengaja aku gantungkan kalimatku? Atau apa? Tanya Bara. Atau nggak tahulah, kan aku tanya sama kamu. Jawabku. Ya, kliennya rewel, banyak permintaan, makanya sampai selarut ini. Aku mengangguk-angguk, pandai juga dia mencari alasan. Tapi Bara, kira-kira berapa uang yang kamu habiskan untuk membayar klienmu itu? Tanyaku menyindir. Maksudnya? Aku nggak bayar klien lah. Klien kan kerja sama. Nanti untungnya baru dibagi dua. Bukan bayar-bayaran. Jawabnya dengan ekspresi bingung. Oh gitu ya? Berarti gratis dong. Enak banget ya kamu. Tanyaku yang tentu saja membuat Bara semakin bingung. Tapi terlihat juga kalau dia gugup. Maksudnya apa sih? Aku nggak ngerti, Bel. Tanyanya. Iya ya, aku ngomong apa sih? Aku malah pura-pura bingung dengan ucapanku sendiri. Itu membuat Bara menggaruk kepalanya. Kamu kalau langsung ganti baju? Gak mandi dulu? Emang badanmu gak bau? Tanyaku heran, karena Bara langsung ganti baju tidur, bukannya mandi terlebih dahulu. Aku udah mandi tadi. Jawabnya santai. Sepertinya dia keceplosan. Udah mandi? Mandi di mana? Tanyaku. Sengaja, aku berpura-pura polos tidak tahu apa-apa. Anu, tadi aku sempat mampir ke rumah ibu. Karena udah gerah, jadi aku mandi dulu di sana. Tak mengapa kok tiba-tiba dia jawab, segala mampir ke rumah ibu. Perasaan rumah ibu ngelewatin rumah kita deh. Nah kan, kejebakan sama omongan sendiri. Enggak, soalnya tadi rapatnya bukan di kantor, tapi di sebuah restoran. Sana ngelewatin rumah ibu. Dia menjawab dengan sangat gugup, tapi masih lancar juga jawabannya. Oh gitu ya. Ya udah deh. Kusudahi saja. Biar dia nggak bingung cari jawaban bohong terus. Terlihat lega di wajahnya. Setelah itu Bara rebahan di sampingku. Tak lama kemudian, dia udah terlelap. Ya pasti dia kelelahan lah. Seharian udah kerja, dan malamnya digempur oleh perempuan itu. Entah berapa ronde yang mereka lewati. Aku bergidik membayangkannya. Aku gak akan pernah sudi disentuh kamu lagi, Bara. Setelah aku tahu kalau kamu punya selingkuhan. Sabar sedikit lagi, Bella. Puaskan dulu kamu bermain-main dengan semua keluarganya. Lalu permalukan laki-laki ini semalu-malunya. Besoknya setelah Bara berangkat kerja, aku ke rumah ibu mertua. Assalamualaikum, ucapku. Waalaikumsalam. Tumben pagi-pagi ke sini. Ada apa? Tanya ibu. Aku mau cari Mila, Bu. Mila ada? Tanyaku langsung. Ada, dia ada di kamarnya. Jawab ibu. Mila? Aku langsung memanggilnya dengan suara keras. Hingga gadis itu keluar dari kamarnya. Ada Kak Bella. Ada apa, Kak? Tanyanya. Oh iya, Bel. Aku kan udah gak kerja lagi. Aku mau minta motor yang kamu pakai dong. Aku mau buka usaha untuk menyambung hidup. Soalnya, kalau cuman uang dari Bara gak cukup. Ya tahu sendirilah uang Bara aja udah dibagi-bagi ke kalian juga. Ucapku. Loh, mana bisa gitu dong? Kalau motornya kakak ambil, terus aku pakai apa? Tanya Mila. Ya kamu bisa naik ojek kan? Kendaraan umum banyak kok. Atau
kamu bisa kerja terus beli motor sendiri. Aku butuh banget. Sini deh, STNK sama kunci motornya. Aku mengulurkan tangan. Mana bisa begitu, Bella? Kan motor itu udah kamu kasih. Masa diminta lagi? Buruk siku itu namanya, ucap ibu. Sejak kapan ya Bu aku ngasih motor itu ke Mila? Seingatku aku bilangnya minjamin deh, bukan ngasih. Ya, dulu memang motor itu aku pinjamkan ke Mila karena kasihan. Dia kuliah nggak ada kendaraan. Ibu langsung terdiam, gak bisa menjawab. Karena memang kenyataannya, aku dulu meminjamkan, bukan memberikan. Udah sini Mila, bawa sini kuncinya. Kan aku minjamin, bukan ngasih. Tegasku. Akhirnya dengan pasrah, Mila mengembalikan STNK dan kunci motor itu ke aku, sang pemilik motor. Kamu nggak ada niat ngucapin terima kasih sama aku? Tanya aku ke Mila. Dengan malas, dia mengucapkan makasih, tentu aja dengan tidak ikhlas. Makasih, katanya ketus. Sama-sama. Tapi aku menjawabnya dengan riang. Aku nggak kelihatan kesal, ya biar dia tahu bahwa aku tidak merasa bersalah. Kan aku ngambil motorku sendiri, bukan ngambil motor dia. Oh iya Bu, mulai sekarang aku nggak bisa belanjain ibu lagi ya untuk kebutuhan 1 bulan. Kan aku udah nggak kerja, ucapku ke ibu. Loh, nggak bisa gitu dong. Itu kan udah kewajiban kamu sebagai menantu untuk membelanjakan ibu kebutuhan bulanan. Kata ibu tidak terima. Kan aku nggak kerja, Bu. Usaha juga baru mau dimulai. Gimana sih, Bu? Lagian kan ibu dapat uang bulanan juga dari Bara. Ya dicukup-cukupin aja lah, Bu, uang itu. Kataku lagi. Mana cukup? Uang dari Bara cuma 2 juta. Mana cukup untuk sebulan? Ya dicukup-cukupin lah, Bu. Ibu harus hemat. Kan aku udah nggak kerja. Ucapku. Ya itu salah kamu. Kenapa kamu nggak kerja lagi? Jadi susah kan ibu? Kalau kamu kerja, kebutuhan dapur ibu kan selalu aman. Nggak mikirin lagi. Jadi uang Bara bisa untuk keperluan yang lain. Kata ibu. Ya mau gimana bu? Kan ibu nuntut cucu dari aku. Aku nggak bisa dong menghandle semuanya. Harus salah satu yang aku pilih. Tegasku. Allah kamu ini. Kamu itu emang serakah. Kenapa nggak kamu jual aja mobil kamu kalau mau buka usaha? Kenapa motor adik kamu malah diambil? Ucapnya. Loh ini kan motor aku bu, bukan motor Mila. Ingat ya bu, ini motorku, bukan motornya. Ternyata ibu masih nggak ikhlas kalau motornya aku ambil padahal itu motorku. Ya kan kalau jual mobil lebih banyak hasilnya daripada jual motor. Emang mau buka usaha apa? Tanya ibu. Ya itu urusan nanti lah bu, yang penting ada uangnya dulu kan? Jawabku. Halah kamu ini, emang dasar menantu serakah dan pelit. Ibu menuduhku begitu. Oh jadi aku serakah dan pelit ya bu? Baiklah, akan kuwujudkan omongan ibu. Ibu rasakan aja ya nanti. Ucapan ibu itu doa. Aku bisa dong menjadi seperti apa yang ibu katakan. Ibu jangan menyesal ya. Setelahnya aku langsung beranjak dan pergi dari sana. Malaslah untuk berdebat. Kamu ya? Emang Mia itu lebih baik daripada kamu? Teriak ibu. Dia menyebutkan sebuah nama, Mia. Apa jangan-jangan Mia adalah perempuan yang bersama Bara waktu itu? Aku menoleh dan meliriknya tajam. Siapa Mia, Bu? Aku langsung bertanya. Mia itu teman kerja Bara. Dia lebih baik daripada kamu. Dia perhatian sama ibu dan juga Mila. Oh, jadi teman kerja Bara Mia itu. Ya udah, Bu. Minta aja barang-barang bulanan ibu sama dia. Kan dia lebih baik daripada aku. Kataku enteng. Iya, ibu pasti minta sama dia. Karena kamu nggak bisa diandalin lagi. Bentaknya. Aku malah senang karena nggak harus nanggung beban hidup mereka lagi. Batinku. Aku segera pergi. Ya seenggaknya aku tahulah siapa nama perempuan itu. Setelah ini, aku mau ke rumah Kak Meli. Maksudku rumahku yang ditempati olehnya.
Sementara sepeda motorku akan diambil oleh seseorang. Setelah menunggu 3 menit, akhirnya dia sampai. Maaf Bu, saya terlambat. Soalnya harus ngantar pesanan dulu tadi. Katanya dengan keringat yang bercucuran di keningnya. Iya, nggak apa-apa. Kamu antar orderannya gimana? Kan motormu nggak ada. Tanyaku bingung. Iya, kan dia baru saja kehilangan motor. Tadi saya pinjam motor teman, Bu. Ya mau gimana lagi, kalau nggak gitu saya nggak punya uang untuk makan saudara-saudara saya. Jawabnya dengan sedih. Aku semakin iba. Ya, dia adalah seorang pemuda yang gigih. Motornya hilang saat mengantarkan pesanan di tempat yang sepi. Aku rasa sih itu pencurian yang sudah direncanakan. Karena customer yang diantarkan pesanannya malah nggak aktif setelah motornya hilang. Dan nggak tahu titik lokasi yang jelasnya di mana. Hingga pesanan itu pun harus dia yang bayar. Plus motornya hilang dan nggak pernah kembali lagi. Aku tahu ceritanya dari sosial media. Itu makanya aku kasihan banget sama dia. Kebetulan juga kan, aku berniat akan mengambil motorku kembali. Nah, daripada motor ini nggak dipakai dan dijual pun harganya nggak seberapa, lebih baik aku kasih ke dia, pasti lebih bermanfaat. Sebagai sesama yatim piatu, aku tahu bagaimana perjuangannya. Masih mending aku, orang tuaku meninggalkan harta yang cukup banyak. Sementara dia, sangat jauh berbeda. Dia harus berjuang hanya untuk sekedar makan. Makasih ya Bu, saya nggak tahu harus membalas kebaikan ibu dengan cara apa. Sekali lagi makasih, ucapnya. Dia terlihat sangat terharu. Sama-sama, udah, kamu terima kasih banyak-banyaknya sama Allah aja. Aku cuma perantara. Ini BPKB-nya, STNK, dan kunci motornya. Motor ini sah jadi milik kamu. Ingat ya, kalau ditanya orang-orang, kamu beli dari aku. Ucapku. Iya Bu, siap. Setelah ini selesai, kami pun berpencar untuk menuju tujuan masing-masing. Sesampainya di rumahku yang ditempati Kak Meli, pintu masih dalam keadaan tertutup. Apa sedang pergi ya? Tapi lampu menyala tuh. Bahkan lampu terasnya belum dimatikan. Apa belum bangun? Ya ampun, ini kan udah siang. Udah hampir jam 11 loh. Ku gedor pintu rumahnya dengan sangat keras. Hingga akhirnya penghuni yang ada di dalamnya keluar. Apa sih, kamu masih pagi, berisik banget. Kata Kak Meli tak senang dengan kedatanganku. Pagi? Kakak nggak bisa lihat ya? Lihat, matahari udah tinggi. Udah panas lagi. Kayak gini kok masih dibilang pagi? Melek woi, kataku. Iya. Kamu ada apa sih kesini? Ganggu orang tidur. Bentaknya. Ini rumahku. Jadi hakulah mau kesini kapan aja. Jawabku tidak mau kalah. Kak Meli melengos. Sepertinya dia tidak terima kalau aku bilang ini rumahku walau kenyataannya memang begitu. Aku kesini, aku kasih kalian waktu hari ini untuk beres-beres. Karena rumah ini mau aku jual. Soalnya yang nempatin rumah ini nggak bertanggung jawab. Rumah nggak dirawat. Bahkan rumput aja sampai setinggi itu. Nggak dibersihin sama sekali. Plafon yang bocor aja, dibiarin. Nggak dibenerin. Lama-lama bisa rusak. Jadi lebih baik aku jual aja. Kataku. Apa-apaan kamu? Gak sopan banget. Aku udah tinggal di sini lama ya. Enak aja kamu ngusir aku. Kata Kak Meli gak terima. Loh, ini kan rumahku. Jadi suka-suka aku lah. Siapa yang boleh tinggal di sini dan mau kuapakan rumah ini? Ingat, aku cuma kasih waktu kalian hari ini aja untuk beres-beres. Dan aku gak mau tahu kalian mau tinggal di mana, terserah. Yang jelas, sore nanti aku balik ke sini. Udah gak ada lagi barang kalian yang tertinggal satupun. Kalau ada yang ketinggalan, jangan salahin aku kalau aku bakar hari ini juga. Ancamku. Kamu kurang ajar banget sih, Bel. Kamu itu adik ipar aku. Harusnya kamu biarin kami tinggal di sini. Lagian kenapa kamu mau jual rumah ini? Kamu kayak kekurangan uang aja. Kak Meli masih protes gak terima. Karena aku udah gak kerja. Ya aku mau buka usaha lah. Lagian ini rumahku. Aku mau kuapain? Jawabku tegas. Ingat ya kak, kalau nanti sore kakak belum keluar dari sini, jangan salahin aku.
kalau aku suruh orang buat usir kalian secara tidak hormat, ancamku. Bukannya segera melakukan apa yang aku bilang, dia malah memanggil suaminya. Ternyata laki-laki itu nggak pernah berubah. Dia yang pemalas, hingga membuat ibu mertua harus ikut menanggung biaya hidup mereka. Padahal pisah rumah, pantas aja rumahku rusak nggak diperdulikan. Suaminya jam segini juga baru bangun tidur, bukannya udah kerja cari uang. Ada apa sih Mel, berisik banget, masih ngantuk aku. Kata suaminya nggak suka dibangunkan. Ini loh bang, si Bella keterlaluan. Masa dia usir kita dari sini? Cuma dikasih waktu hari ini. Kata Kak Meli mengadu ke suaminya. Maksud kamu apa? Ngusir kami dari sini? Seenaknya. Kata suami Kak Meli nggak terima. Loh, ini rumahku bang. Hak aku mengusir kalian. Soalnya aku nggak betah. Lihat rumahku udah hampir rusak begini gara-gara kalian nggak mau bertanggung jawab. Seharusnya kalau menempati ya mau ngerawat. Bukan cuma ditempati, tapi dibiarin. Bahkan rumput aja udah hampir setinggi lutut. Keterlaluan kalian, kataku. Aku geram sekali dengan suami Kak Meli ini. Udah pemalas, numpang tempat tinggal. Gak mau kerja, diusir malah nyolot gak terima. Udah ya kak, aku gak mau debat. Aku mau kalian tahu diri. Ini rumah aku. Hak aku mau diapain? Ku katakan dengan tegas sekali lagi ke mereka berdua. Setelahnya aku langsung pergi dari sana. Bahaya juga kalau sampai suami Kak Meli ngapa-ngapain aku kan. Apalagi ya sehabis ini yang aku lakuin. Aku sambil berpikir, hal apa lagi yang harus aku lakukan. Akan terus ku beri pelajaran mereka semua. Sampai nanti, ku gugat cerai Bara. Kuputuskan untuk makan siang dulu di luar. Sambil nunggu sore kan, nanti aku balik lagi ke sini untuk mengecek apakah mereka sudah benar-benar pergi. Kayaknya makan bakso seger deh. Iya, kuputuskan mencari warung bakso terdekat. Nah, ini nih warung bakso yang enak, gumamku. Setelah kendaraanku parkir, segera ku dekati warung bakso itu dan memesan bakso spesial. Bang, bakso spesialnya satu ya? Gak usah pakai mie. Pesanku ke penjual bakso. Siap, Neng. Jawabnya semangat. Ketika sedang asik menyantap baksoku, terdengar suara yang tidak asing. Kamu mau pesan bakso apa, sayang? Tanya seorang pria. Dan benar kan? Itu Bara. Dan perempuan itu. Yang kata ibu mertua namanya Mia. Aku bakso gak pakai mie aja, sayang. Bakso yang biasa. Jawabnya dengan manja. Aku hanya diam, berpura-pura tidak mengenal mereka, dan terus lanjut makan baksoku sampai habis. Dan setelah menoleh ke arah sini, barulah Bara melihatku. Dia terkejut dan langsung melepaskan genggaman tangan wanita itu. Kamu lama di sini? Tanya Bara gugup. Lumayan, udah selesai makan. Jawabku santai. Aku langsung berdiri dan hendak membayar. Bara serta perempuan itu hanya bisa melihatku. Mereka tak mampu berkata-kata. Dan aku masih berpura-pura tidak mengenal keduanya. Berapa semuanya? Sekalian, untuk pesanan mereka, aku bayarin. Soalnya mereka nggak mampu bayar. Pedagang bakso itu terlihat kebingungan. Maksudnya, mereka berdua, tunjuknya ke Bara dan Mia. Iya, mereka nggak mampu bayar makan di sini. Makanya saya yang sekalian bayarin. Berapa? Pedagang bakso itu masih bingung, tapi tangannya cekatan menghitung di kalkulator. Segera aku bayar sesuai dengan nominal yang disebutkan. Setelah kembalian aku terima, aku melirik ke mereka berdua sekilas, kemudian pergi. Aku yakin, setelah ini, bakso yang mereka makan akan ditelan dengan tidak nyaman. Atau malah keenakan karena udah aku bayarin. Terserahlah. Pasti mereka malu dong, karena aku bilang gak mampu bayar. Ya secara gak langsung kan harga dirinya sudah aku jatuhkan di depan pedagang bakso. Setelah muter-muter sebentar untuk menenangkan pikiran, aku kembali lagi ke rumahku yang ditempati Kak Meli. Aku akan memeriksa apakah benar mereka sudah pergi dari sana. Ternyata
Mereka sedang mengemasi barang-barang. Nah, gitu kan tahu diri, gumamku. Setelah mereka semua pergi, aku baru turun dan memeriksa rumah. Masih banyak barang yang ditinggal, tapi semua barang itu udah rusak. Ditambah lagi sampah-sampah yang menggunung. Keterlaluan, jorok banget suami istri ini. Padahal punya anak kecil. Apa anaknya nggak takut sakit kalau rumahnya jorok begini? Mana pengap dan bau lagi. Keputusanku untuk mengusir mereka dari sini adalah keputusan yang tepat. Bisa-bisa hancur rumahku dibuatnya. Aku semakin kaget setelah melihat di bagian dapur dan kamar mandi. Kotornya nauzubillah. Jijik banget aku. Aku harus suruh orang nih untuk bersihkan rumah ini. Sayangkan. Terus aku renovasi supaya jadi bagus lagi. Kedepannya mau dikontrakin atau dijual. Nanti kupikirkan lagi lah. Kalau keadaan begini siapa yang mau beli atau mau ngontrak? Gak ada yang mau pasti. Sudah kuhubungi orang untuk membersihkan rumah ini sekaligus renovasi. Ya aku gak mau menunda. Takutnya nanti malah makin rusak. Setelahnya aku pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, tiba-tiba ponsel berdering. Padahal azan maghrib sedang berkumandang. Kuabaikan saja. Nanti saja aku mengangkatnya setelah sholat maghrib. Selesai maghrib, aku mengecek ponsel. Siapa sekiranya tadi yang menelpon. Ternyata itu Bara. Dia menyuruhku datang ke rumah ibu. Ada apa ini? Oh, aku tahu. Pasti perihal karena aku memergokinya bersama Mia tadi di warung bakso. Dengan senang hati pun aku datang ke sana. Hari ini, Bara tidak memakai mobilku karena aku sudah melarangnya. Gak rela aku kalau mobilku dipakai untuk selingkuh. Enak banget dia. Sesampainya di rumah ibu mertua. Benar, mereka semua sudah berkumpul. Termasuk juga keluarga Kak Meli. Ternyata mereka pindah ke sini. Ya mau kemana lagi lah kalau bukan ke sini. Kamu keterlaluan banget sih. Ngusir Kak Meli sama keluarganya. Ucap ibu. Loh, itu kan rumahku, Bu. Suka-suka aku lah. Kalau aku nggak suka yang tinggal di sana, ya aku usir. Abisnya mereka nggak tahu terima kasih. Udah dikasih tempat tinggal gratis, nggak mau merawat. Jawabku apa adanya. Ya kalau mau rumahnya dirawat, kamu kasih uang perawatan dong, kata ibu. Apa? Nggak salah kah? Udah dikasih tempat tinggal gratis loh, Bu. Nggak harus bayar. Masa uang perawatan juga aku yang nanggung, sedangkan rumah itu mereka yang nempatin? Sebel sekali mendengar ucapan ibu. Enak banget dia ngomong. Udah Bu. Terdengar suara perempuan, yaitu Mia, selingkuhan Bara. Ngapain ya? Ada orang asing di sini? Sindirku. Dia bukan orang asing. Dia bagian dari keluarga ini. Karena dia lebih peduli sama kami daripada kamu. Bentak ibu. Tentu saja dia membela perempuan itu. Iya, Kak Mia lebih baik daripada kamu, Kak Bel. Kak Mia, besok mau beliin aku motor. Kata Mila bangga. Oh, bagus dong. Berarti kamu bisa punya motor baru. Dengan tidak berusaha apapun. Aku menjawab, juga sambil menyindirnya. Oh ya Bu, Ibu udah ngomong sama perempuan ini. Untuk sekalian menanggung belanja bulanan Ibu, kebutuhan pokok, lumayan lah Bu, kataku. Iya, tentu aja. Mia, kamu pasti mau kan belanjain Ibu? Gak banyak kok, paling habis 2 juta aja setiap bulan, kata ibu dengan tidak tahu malu. Ya, emang keluarga Bara ini gak punya malu semua, gak tahu diri lagi. Perempuan itu yang sudah terlanjur disanjung-sanjung oleh mertuaku, akhirnya mengiyakan permintaannya, meskipun dari raut wajahnya terlihat bahwa dia tidak ikhlas. Demi mendekati suami orang, dia harus keluar banyak. Padahal seharusnya kan dia yang dapat uang, tapi malah dia yang berkorban. Beliin motor baru udah belasan juta, ditambah lagi belanjaan ibu yang gak sedikit itu. Aku yakin kalau ibu yang ikut, pasti belanjaannya ditambah-tambah terus, sesuai dengan keinginannya. Udah dapat dipastikan, wanita itu akan boncos. Tuh, Mia baik kan? Semua keinginan kami dituruti, kata ibu membanggakan Mia. Ya bagus lah Bu. Sekalian aja Bu.
Jadiin aja dia menantu. Kasian dong, masa udah berkorban banyak, cuma dijadiin selingkuhan aja sama anakmu. Sindirku. Mereka semua langsung terdiam. Pasti nggak bisa jawab lah. Sementara Bara, laki-laki pengecut itu hanya diam saja dari tadi. Ya jelas, nanti akan ibu jadikan menantu dia sebagai pengganti kamu yang gak berguna. Ternyata masih ada nyali juga ibu untuk menjawab ucapanku. Oh, bagus dong bu. Ini malah yang aku tunggu-tunggu. Kalau dia gantiin posisiku, pasti kalian akan lebih enak. Punya menantu yang penurut, yang mau nurutin apa permintaan ibu dan juga Mila. Ngasih apapun yang kalian mau. Gak kayak aku yang pelit, ya kan? Tanya aku. Iya, bener. Jawab Mila. Dia sangat bangga dong punya kakak ipar yang loyal. Udahlah Barah, ceraikan saja Bella. Gak ada gunanya dia. Ibu langsung mengompor-ngompori Barah. Bu, gak mungkin secepat ini. Bel, aku minta maaf. Yang kamu lihat tadi siang. Udah gak usah dijelasin. Aku udah tahu kok. Aku langsung menghentikan kalimat penjelasannya itu. Yang menurutku gak ada gunanya juga. Karena aku udah tahu semuanya. Bel, gak gitu Bel. Bara berusaha memegang tanganku, tapi langsung aku tepis. Gak sudi, tanganku dipegang oleh tangan kotornya itu. Udah, kamu gak usah repot-repot ngurus perceraian kita. Aku yang akan urus semuanya sampai selesai. Yang penting, kamu langsung setuju dan tanda tangan. Supaya ibumu ini bisa cepat dapat menantu baru yang sesuai keinginan dia. Aku gak akan mempersulit urusan ini kok, kataku. Dan nanti ya habis dari sini, kamu ambil baju-bajumu di rumah. Karena aku gak mau bajumu ada di rumahku lagi, kataku. Setelahnya aku langsung pergi dari hadapan mereka semua. Ya, aku sudah selesai di keluarga ini. Sesampainya di rumah, langsung kumasukkan semua baju-baju Bara ke dalam karung. Gak sudi pakai koper yang aku beli, sayang banget. Semua barang-barang dia pokoknya aku masukin ke dalam karung, gak ada satupun yang ketinggalan. Semuanya, sepatu, baju, celana aksesoris, dan apapun itu barang-barang dia, udah aku masukkan ke dalam karung. Ternyata 2 karung juga. Capek sih, tapi nggak apa-apa lah. Daripada barang-barang ini di sini, mengganggu dan merusak pemandangan. Setelahnya semua barang itu kutaruh di teras. Terserah mau diambil sama yang punya atau enggak. Kalau sampai besok pagi nggak diambil, akan kubuang ke tempat sampah. Di tengah malam, terdengar seseorang mengetuk pintu. Bella, buka pintunya. Ternyata itu Bara. Aku malas untuk membukakan pintu. Pasti dia mau mohon untuk masuk. Akhirnya, ku telepon saja dia lewat ponsel. Males banget kan kalau harus buka pintu. Bel, buka pintunya Bel. Aku mau masuk. Aku mau jelasin semuanya Bel. Aku masih sayang sama kamu. Ucap Bara memohon setelah panggilan itu terhubung. Udah, gak usah jelasin apa-apa. Aku udah gak sayang sama kamu, apalagi cinta. Wih, kataku. Bel, kamu kok gitu sih Bel? Bel, please Bel. Bara masih terus memohon. Udah, ambil aja baju-bajumu itu. Kalau enggak, besok aku buang ke tempat sampah. Ancamku. Bel, kok gini sih Bel? Bel. Bara masih mengetuk pintu dengan sangat kuat. Bisa hentikan tanganmu enggak? Kalau enggak, aku lapor polisi. Ancamku. Akhirnya Bara berhenti mengetuk pintunya. Dan segera kumatikan panggilan secara sepihak. Lalu nomornya aku blokir. Setelah beberapa saat tak terdengar lagi suara di depan. Mungkin dia sudah pergi. Barulah aku mengintip. Dan benar, barang-barangnya juga sudah dibawa. Untung kan kalau kamu bawa. Gak aku buang besok pagi. Ditemu orang kan senang mereka. Aku tertawa kecil di bibir ini. Besok paginya, semua keadaan menurutku jauh lebih baik. Aku sudah mengambil apa yang mereka pakai selama ini. Enak aja, udah menikmati milikku. Mereka malah gak tahu terima kasih dan gak tahu diri. Dasar keluarga toksik. Gerutuhku. Hari ini aku akan mengajukan gugatan ke pengadilan.
Intinya aku mau masalah ini cepat selesai. Berpisah dari Bara adalah tujuanku sekarang. Ya, untuk apalah mempertahankan laki-laki seperti dia. Udah gak guna, gak modal, gak tahu diri lagi. Di persidangan, tidak berjalan dengan mulus. Bara dengan liciknya mengajukan harta gono gini. Tapi untungnya, aku punya bukti yang sangat kuat bahwa semua itu dibeli pakai uangku. Dan itu adalah harta warisan orang tuaku. Jadi dia tidak berhak sama sekali. Ya, baik rumah ataupun mobil kan dibeli pakai harta orang tuaku. Jadi, dia nggak berhak. Gigit jari deh laki-laki itu. Seneng banget aku. Puas dengan hasilnya. Dia nggak dapat apa-apa. Dan aku pun nggak rela ngasih apapun ke dia. Akhirnya, perceraianku selesai juga. Setelah melalui proses yang sangat panjang, karena ulah bara akhirnya finish juga. Akte cerai sudah aku terima. Enaknya menjanda, kataku lega. Setelah ini aku akan fokus mengurusi semua usahaku. Rumah yang ditempati Meli dulu udah selesai direnovasi dan kini dikontrak oleh orang yang aku percaya. Lalu aku menjual mobil lamaku. Akan kuganti dengan mobil yang baru. Ya, kedua mobil itu aku jual. Aku belikan mobil yang lebih bagus. Tak sengaja waktu itu ketemu Bara. Dia kelihatan sangat tidak suka. Ya gimana enggak? Aku pakai mobil baru, ditambah penampilanku sekarang semakin keren. Pasti dia menyesal dong sudah berkhianat. Kalian tahu gimana keluarganya sekarang? POV keluarga Bara setelah perceraiannya. Bara pun menikahi Mia. Gimana enggak? Mia sudah ditidurinya berkali-kali. Tentu saja dong, perempuan itu minta dinikahi. Walau sebenarnya Mia nggak yakin bakalan bahagia sama Bara. Soalnya melihat keluarganya sangat memanfaatkan dia. Setelah menikah dengan Bara, Mia berubah. Dia nggak lagi memberikan belanjaan bulanan untuk mertuanya. Bahkan, motor yang dijanjikan tidak jadi dibelikan untuk Mila. Semua itu hanyalah janjinya Mia semata. Tentu, ibunya Bara sangat kecewa dong, karena ternyata Mia bukanlah menantu yang seperti dia mau. Setiap hari keluarga itu hanya bertengkar. Ditambah lagi suami Meli yang pemalas tidak mau kerja, hanya numpang hidup di rumah mertua. Selain itu, Bara juga nggak pernah lagi kasih uang bulanan. Karena Mia tidak mengizinkan suaminya itu ngasih ke keluarganya. Tambah pusinglah si ibu. Dia pun terpaksa berjualan keliling untuk menyambung hidup supaya bisa makan. Mila pun terpaksa putus kuliah karena nggak ada lagi yang membiayai dia. Ya selama ini, biaya kuliah Mila adalah Bella yang menanggung. Setelah Bella bercerai dari Bara tentu aja, kuliahnya nggak ada yang bisa bayar. Barulah mereka menyesal ternyata Bella sangat berarti untuk keluarga mereka. Dari segi ekonomi, waktu ada Bella, keluarganya sangat terjamin. Kuliah pun dibayari, belanjaan bulan ditanggung. Bara masih kasih uang bulanan untuk ibunya dan adiknya. Meli juga dikasih rumah untuk tinggal. Lah sekarang Bara nikah sama Mia, kehidupan mereka susah. Mia sangat mengatur Bara, karena dia takut kalau akan dimanfaatkan juga seperti Bella. Sementara kehidupan rumah tangga Bara dan Mia tidak berjalan baik-baik saja. Yang namanya hubungan diawali dengan yang tidak baik, pasti berujung tidak baik juga. Keduanya sering bertengkar karena tidak sepaham. Selalu saja berseberangan pikirannya. Gak pernah satu tujuan. Hingga akhirnya kesabaran Bara habis. Mia pun diceraikan. Toh mereka juga baru menikah siri. Belum secara negara. Mia yang sama emosinya dengan Bara langsung menyetujui perceraian itu. Mereka akhirnya berpisah. Umur rumah tangganya baru 3 bulan aja. Sekarang, Bara kembali ke rumah ibunya karena dia kan gak punya tempat tinggal. Ya laki-laki itu gak punya apa-apa. Selama ini, dia numpang hidup sama istrinya. Baik istri pertama ataupun istri kedua. Untungnya sih masih punya pekerjaan.
Ya dari uang Baralah, keluarganya hidup. Apa sih Bu? Kata Bara marah ke ibunya. Ibu minta uang Bara, beras habis. Ucap ibu minta uang lagi ke Bara padahal kemarin baru dikasih. Kok uang lagi sih Bu? Kemarin juga baru aku kasih. 200.000 loh, masa udah habis? Rutuk Bara kesal, karena setiap hari ibunya selalu minta uang. Ya gimana gak habis? Orang di rumah ini sangat banyak, apalagi suami Meli, makanya itu banyak. Beras jadi cepat habis. Keluh ibunya. Ya suruh kerja lah Bu menantu ibu itu. Masa kerjanya cuma makan tidur di rumah? Kata Bara. Ya kamu sana, ajak abangmu itu kerja, biar dia nggak nganggur. Saran ibunya. Dengan malas, Bara pun memberikan uang 100.000 untuk ibunya. Bang, ayolah cari kerja. Jangan malas-malasan terus. Mau sampai kapan? Aku juga nggak mau kalau terus nanggung hidup kalian, kata Bara. Jadi kamu terpaksa ngasih makan kami, jawab suami Meli itu dengan tidak tahu malu. Bukan aku terpaksa, tapi kamu kan laki-laki, kepala rumah tangga. Harusnya bantu aku cari uang untuk makan kita bersama, kata Bara lagi. Meli, kamu mau nurut sama suami kamu atau milih keluarga kamu? Kalau kamu pilih keluarga kamu, sekarang juga aku ceraikan, ancam suami Meli. Meli tampak bingung. Dia hanya bisa menoleh ke ibunya dan suaminya bergantian. Meli, kami keluarga kamu. Kalau kamu susah, kami yang ngurusin, bukan laki-laki ini, ucap ibunya. Akhirnya Meli memutuskan untuk memilih keluarganya. Dan dia malam itu juga diceraikan oleh suaminya. Bara, aku minta ongkos dong, 100.000 aja. Ucap suami Meli tidak tahu malu. Ya dia mau pergi dari rumah ini tapi minta ongkosnya ke Bara. Daripada dia tidak pergi, akhirnya Bara pun ngasih uang 100.000 ke pria itu. Kalian pasti akan menyesal karena udah kehilangan anggota keluarga sebaik aku. Sama, seperti kalian kehilangan Bella, kata suami Meli kemudian tertawa terbahak-bahak. Dia menertawakan keluarga mantan istrinya itu. Bara yang emosi hampir saja menonjoknya, namun untung dia berhasil menghindar dan buru-buru lari. Sementara Bella, kini hidupnya semakin bahagia. Dia semakin sukses dengan usahanya, dan dia sudah dilamar oleh seorang pria yang sederajat dengannya. Seorang pengusaha dan laki-laki itu tentunya setia. Bella pada akhirnya menikah dan hidup bahagia. Wujud sekali nasib Bella. Dapat suami kaya raya ditambah dia juga yang sudah kaya dari lahir. Ya begitulah balasan bagi orang yang sabar dan terzolimi. Semoga kisah ini bisa diambil hikmahnya ya Bunda. Ingat, perselingkuhan itu hanya akan menghancurkan diri sendiri. Jangan pernah coba-coba atau mendekati yang namanya perselingkuhan. Terima kasih Bunda, semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.